Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat curhatizen. Oke sahabat semuanya, ini curhatan yang sebenarnya sudah bukan hal yang baru terjadi di tahun 2022, tapi bukan di masalah tahunnya, tapi permasalahan ini bisa terjadi kapanpun ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang tidak ada apa ya, habisnya, tidak ada expirednya, nggak ada gitu ya. Nah, kisahnya itu adalah seorang mbak-mbak ya, nikah baru 8 hari sudah cerai. Nah, permasalahannya apa? Nanti kita lihat permasalahan mendasarnya apa. Kemudian versi kami akan sampaikan bagaimana sih untuk menghadapi hal seperti ini sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, jenjang yang sangat panjang itu. Maka ada sikap yang harus dipegang dengan tegas ya kalau melihat tanda-tanda ini. Oke, kita simak dulu kisahnya seperti ini. Cerita seorang wanita soal rumah tangganya viral di media sosial. Bagaimana tidak, wanita ini harus menelan kenyataan pahit beberapa hari setelah menikah. Ia ditalak suami 8 hari setelah menikah karena alasan sepele. Cerita ini pun menjadi sorotan setelah dibagikan akun Twitter @karufaedah. Dalam utasnya, ia menceritakan rumah tangganya yang baru seumur jagung. Pengalamannya pun sangat pahit hingga membuat warganet sedih. Bahkan ada juga warganet yang terbawa emosi saat membaca kisahnya. Karufaedah membagikan kisahnya di akun pribadinya pada 21 April 2. Mulanya ia menceritakan awal pertemuannya dengan mantan sang suami. Singkat cerita, pria yang akan dinikahi Karufaedah adalah seorang dosen yang bergelar doktor. Karufaedah dan pria itu pun menikah pada 6 Maret 2022 lalu. Mereka saling mengenal dengan cara ta'aruf. Aku mengenalnya dengan cara ta'aruf. Oke ya, dari sini cara proses kenalnya menurut saya sangat bagus, ta'aruf ya. Jadi cara-cara yang sangat baik menurut agama. Oke, kita lanjutkan ya. 6 Februari sebuah CV ta'aruf masuk melalui emailku, katanya dikutip dari akun Twitternya. Sehari setelahnya mereka memutuskan untuk bertemu. Saat bertemu aku mengajak salah seorang temanku, dan dia mengajak kedua orang tua beserta adik-adiknya. Hal tersebutlah yang membuatku yakin bahwa dia adalah pria baik-baik, bebernya. Banyak hal yang membuatnya terkesan dengan pria yang dikenalnya itu. Terlebih, pria tersebut adalah pengajar profesional pada sebuah universitas swasta di Jakarta. Dari pertemuan tersebut, orang tua pria meminta proses pernikahan dilangsungkan dengan cepat, ungkapnya. Hingga akhirnya pada tanggal 6 Maret 2022 mereka lamaran. Dan Oke, dari pengenalan yang sangat singkat ini, kalau menurut saya ya terlalu cepat ya, walaupun sebenarnya kadang tidak salah juga ya. Bahkan orang-orang zaman dulu itu belum kenal langsung dijodohkan ya. Orang zaman dulu ya, saya tuh kalau duduk-duduk diceritain orang-orang yang udah kakek-kakek, nenek-nenek itu dipanggil pulang mau dinikahkan sama siapa nggak ngerti, tahu-tahu nikah saja dan berhasil punya anak cucu beranak pinak sampai langgeng sampai maut memisahkan. Ya itulah jalan jodoh ya, jalan jodoh yang beda-beda, kadang nggak bisa jadi patokan. Tapi menurut saya untuk zaman sekarang ya, ini cara-cara seperti ini terlalu cepat ya, belum bener-bener paham sifatnya, paling tidak ya tahulah beberapa sifat-sifat dasarnya, sehingga itu menjadi hal yang penting untuk dipegang kalau nanti aku akan jadi istrinya atau suaminya lah sebaiknya ya. Oke, kita lanjutkan. yang sudah sah menjadi suamiku, katanya. Siapa sangka, saat tinggal bersama suaminya, ternyata sosok yang temperamental. Bahkan, hal-hal sepele bisa membuatnya emosi. Sejak aku tinggal serumah dengannya, ku ketahui dia adalah seorang yang sangat temperamental dan tidak dapat mengatur emosi. Saat sore hari di tanggal 8, sambil mencabuti uban di kepalanya, ku coba sampaikan agar dia menemui seorang psikolog untuk konsultasi, namun dia menolak, ucapnya. Alhasil si wanita pun kesal dan mendiamkan si pria. Dia tidak terima dengan aku yang mendiamkannya. Lalu dia membentakku dan menyuruhku untuk segera minta maaf. Aku pun meminta maaf padanya. Ternyata hal sepele yang membuatnya marah kembali terulang. Hingga puncaknya, sang suami memintanya pulang. Aku yang saat itu sudah sangat pusing, ditambah menangis tanpa henti. Aku bilang padanya, aku mau pulang aja. Capek dari awal satu rumah dibentak terus, dan dia menjawab, sana pulang. Aku yang saat itu kondisinya masih menangis, langsung ditenangkan oleh orang tuanya. Sabar ya Kak Arif, memang begitu. Harus sabar kitanya karena kondisi dia yang belum stabil.
Oke teman-teman, setelah saya simak sampai akhir, permasalahan utama adalah pada sikap temperamental atau sangat mudah marah meledak-ledak dari pihak laki-laki. Nah, ini yang belum diketahui dari si perempuan ya. Harusnya butuh waktu beberapa saat ya, menjalin sebuah silaturahim ya, sampai mungkin tanya-tanya dulu. Jadi kalau nggak langsung memahami langsung orang per orangnya ya, ada cara, yaitu apa? Tanya orang-orang terdekatnya, gimana sih dia sikap-sikapnya, sifat-sifatnya. Itu bisa mencari informasi dari orang-orang terdekatnya yang tidak menutup-nutupinya ya, tidak ingin mencari keburukannya atau tidak sengaja untuk menjerumuskan supaya masuk ke dalam hubungan yang temperamental ya. Nah, orang-orang yang benar-benar ikhlas ingin kebaikan pada sebuah hubungan. Nah, cari dulu orang-orang itu. Nah, kalau sudah tahu, nah temperamental ini menurut saya ini menjadi sesuatu yang harus menjadi kata kunci yang dipegang. Kalau menurut saya ya, orang kalau sudah temperamental, apalagi temperamentalnya itu kok sampai main tangan ya, main fisik, sudah selesai. Kalau saya tidak akan melanjutkan hubungan itu, bahkan anak-anak saya pun saya tidak akan izinkan kalau calon suaminya temperamental seperti itu, bahkan main tangan ya. Itu sudah fix end, nggak bisa dilanjutkan. Walaupun dia orang pintar, dosen, kiai, apapun lah, kalau temperamental berarti dia tidak menguasai dirinya sendiri ya. Dia benar-benar dikuasai oleh emosinya. Padahal emosi apa? Emosi itu adalah setan ya. Berarti dia benar-benar dikuasai oleh setan. Sorry, saya harus ngomong ini. Karena pada hakikatnya manusia itu sama. Ruh ditiupkan dari Allah. Ruhnya itu semuanya sama dan nggak ada tahu seperti apa masing-masing ruh yang ada itu. Karena ruh itu sama-sama dari Allah, maka nggak ada satupun orang yang berhak merasa bahwa ruhku lebih tinggi bernilai, derajatnya lebih dari yang lain, nggak ada. Kemudian ditiupkan pada jasad, pada badan itu pun kita nggak bisa milih. Tumbuh besar, tahu-tahu ada yang jadi ganteng banget, cantik banget, tapi itu kan nggak bisa milih, hanya menerima saja. Ada yang tumbuh di badan yang kurang sempurna, cacat lah ya, tapi itu nggak bisa milih. Berarti badan itu pun nggak bisa milih, nggak ada yang merasa bahwa badanku lebih ganteng, lebih cantik, maka lebih tinggi derajatnya, nggak ada. Karena itu hanya menerima dari Allah. Kemudian kaya miskin, oke, kaya miskin itu juga hanya menerima teman-teman. Coba kalau kaya itu benar-benar bisa meraih sendiri. Ada orang pengen kaya, kenapa nggak bisa kaya-kaya padahal sudah belajar ekonomi, belajar apapun, ilmu bisnis belajar, kok ketipu aja, kok jatuh saja, ternyata nggak bisa kaya. Ada orang yang kaya, sudah kaya jatuh lagi. Akhirnya kaya miskin itu pun kita hanya berupaya tapi nggak bisa meraihnya sendiri ya. Jadi nggak ada yang bisa merasa aku lebih kaya maka lebih berharga, lebih tinggi derajatnya, sehingga berhak marah-marah tadi ya. Oke, di sini poinnya di sini. Marah-marah itu nggak berhak sejatinya. Orang terhadap orang lain itu nggak berhak marah-marah, ya, nggak berhak secara hakikat. Tapi karena mungkin di pekerjaan ya, pekerjaan ada atasan, ada bawahan, kemudian pekerjaannya mungkin nggak pas, nggak sesuai yang disepakati sehingga menimbulkan kemarahan ya, mungkin marah-marah yang kecil-kecil gitu wajar. Tapi kalau marah secara hakikat nggak bisa teman-teman. Maka kalau ada calon pasangan kok sudah temperamen, kalau marah biasa oke, it's okay, semua orang bisa marah ya, dan bolehlah marah dalam skala wajar. Tapi kalau marah sampai tangannya maju, kakinya maju, fix nggak boleh dilanjutkan. Ini saya loh ya. Kalau dilanjutkan dia tuh sudah dikuasai dengan emosinya, dikuasai dengan amarahnya, dikuasai dengan kesombongannya, padahal itu semuanya adalah setan, sifat-sifat setan. Oke, sahabat curhatizen,
Semoga bermanfaat. Ikuti terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.